tantangan ya, karena Sukoharjo itu merupakan salah satu kabupaten yang tingkat kerawanannya nomor 2 ya setelah kami pengamanan secara tidak langsung. Jadi kami itu memang dari pimpinan teratas kita sudah memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan. Intinya untuk tetap harus netral. Mandu kita selalu diingatkan, selalu diberi pengarahan bahwa Derek pemilih di Kabupaten Sukoharjo bertemu lagi di KPU Mengkuda mengobrolkan demokrasi kita. Hari ini kita kedatangan salah satu tokoh figur yang sangat luar biasa dan berkontribusi di pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah tahun 2024. Beliau merupakan salah satu garda terdepan penjaga keamanan dan stabilitas nasional. Kita kedatangan 2 tamu yang sangat luar biasa. Satu adalah Bapak Yulianto dari Polres Sukoharjo dan Bapak Sutrisno dari Kodim 0726 Sukoharjo. Apa kabar Bapak Yulianto, Bapak Sutrisno? Baik, baik. Tos dulu dong. ya. Oke, Pak Sutrisno. Sehat nih? Alhamdulillah Sehat ya. ya. Apa nih kesibukannya ini selama nggak pilkada ini? Apakah macul atau mungkin Ya, ngopeni burung? ya kali ya kegiatannya, kegiatan pengamanan yang berupa unjuk rasa, terus isu-isu adanya masyarakat yang akan melakukan tindakan-tindakan tentunya unjuk rasa kepada pemerintah yang saat ini bergaung di mana-mana. Ini yang menjadi kesibukan kita saat Kesibukan. ini. Iya. Oke Pak, kalau dari Pak TNI ini apa nih kesibukannya nih? Kayaknya kok rambutnya putih ini kebanyakan mikir. alhamdulillah, terima kasih Mas. Kami dari Kodim 0726 Sukoharjo, saya Kapten Infanti Sutrisno, mewakili Komandan Kodim di Sukoharjo. Kami TNI selaku kewilayahan di Kodim Sukoharjo. Kesibukan setelah pilkada 2024, kami selalu berada di tengah-tengah masyarakat dan siap mensukseskan program dari Presiden Pak Prabowo. Oke. Kita banyak sekali membantu program-program beliau dari ketahanan pangan, kemudian MBG, makan bergizi gratis, dan ya jual beras, sinergi dengan Bulog, Iya. termasuk baru-baru ini kami diperintahkan untuk pendampingan percepatan untuk pembangunan koperasi merah putih di seluruh Di Indonesia. seluruh Indonesia. Iya. Tugasnya ini luar biasa sekali ya. Ternyata ada dari MBG, dari apa ini koperasi merah putih, Ketahanan pangan, jual ketahanan pangan, jual beras juga, jual beras juga sampai diurusin ya ini kan gitu. alhamdulillah. Oke, ini Pak Yulianto nih. Ya. Di pemilu kemarin tentunya menguras tenaga ya Pak. Iya. Dan apalagi running ke pilkada. Tantangannya di pemilu dan pilkada 2024 di Kabupaten Sukoharjo itu apa Pak? Iya. Kalau dari kepolisian sendiri. Kalau kita melihat tantangan ya, karena Sukoharjo itu merupakan salah satu kabupaten yang tingkat kerawanannya nomor 2 ya setelah kota Semarang. Tentunya dari pihak Polri sendiri harus bekerja keras untuk menghadapi tantangan seperti itu. Kita bersinergi dengan pihak TNI, juga aparat pemerintahan, tentunya untuk menjaga stabilitas. Dengan adanya kerawanan itu bisa kita atasi sehingga di Sukoharjo ini bisa selalu kondusif.
Zero pelanggaran ya Pak? Iya, iya tentunya harapannya seperti itu. Oh gitu dalam pemilu kemarin. Kalau Pak Sutrisno nih, tantangannya apa nih di pilkada dan pemilu kemarin? Kalau dari TNI sendiri nih? Berkaca pengalaman untuk pemilu 2024, Mas, kami dari TNI kami pengamanan secara tidak langsung. Jadi kami untuk khususnya pelaksanaan pemilu kita membantu pengamanan Polri. Jadi yang berada langsung terdepan dengan pemilih, TPS dan aparat untuk pemilu itu kepolisian. Kami mengawal dari belakang, dan untuk khususnya di Kabupaten Sukoharjo, alhamdulillah pemilu 2024 kemarin aman, lancar, dan tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang prinsipil. Alhamdulillah kemarin semua berjalan lancar berkat semuanya, dari KPU juga berjalan bagus, Banwaslu juga bagus, termasuk dari kita dari TNI Polri. Alhamdulillah kita melaksanakan tugas dengan baik. Jadi TNI memposisikan bahwasanya adalah sebagai, kalau dalam sepak bola nih, second strikernya ini polisi nih. Kita di belakangnya polisi. Kita backnya. Jadi kalau saling berkolaborasi antara TNI dan Polri itu. Jadi seiring. Kita kalau dalam melaksanakan pengamanan itu selalu seiring. Ya. Jadi kalau misalnya Pak polisinya ini pas saat pengamanan nggak punya uang, Pak Sutrisno harus ngasih uang nih ya, gitu kan, gitu. Terus kemudian Pak Sutrisno lagi nih, ada situasi tertentu nggak yang membutuhkan perhatian khusus gitu terkait keamanan di pemilu ataupun pilkada 2024 di Sukoharjo ini? Alhamdulillah untuk 2024 sebenarnya tidak ada situasi pengamanan khusus untuk TNI, tapi secara pelaksanaan dari awal persiapan pemilu sampai penghitungan suara, ada hal-hal khusus yang memang harus menjadi perhatian TNI. Salah satunya misalnya masa kampanye, kemudian masa pemungutan suara, dan masa penghitungan suara. Itu yang menjadi perhatian kami, dan selalu kami membackup ataupun berkolaborasi dengan Polri. Mungkin itu yang menjadi perhatian kami dari masa kampanye, kemudian masa pemungutan suara, dan masa atau pelaksanaan penghitungan suara. Itu menjadi perhatian khusus kami. Tapi alhamdulillah pelaksanaan kemarin semuanya berjalan lancar. Mungkin ada sedikit di lapangan, mungkin ada hal-hal, contoh misalnya ada kejadian, mohon maaf kemarin ada pemasangan foto, tapi kita TNI tetap menyerahkan semua itu ke prosedur hukum. Kalau memang itu ditangani Banwaslu, ya walaupun mungkin itu kena TNI, kita laporan ke Banwaslu. Itu jadi sekali lagi alhamdulillah kemarin untuk pemilu 2024 misalnya Kabupaten Sukoharjo aman, lancar. Oke. Kalau Pak Yuli sendiri nih, saya manggilnya Pak Aceh ya, udah tua. Kalau Pak Yuli nih, ada situasi tertentu nggak nih yang jadi perhatian khusus di Sukoharjo? Sebetulnya kalau perhatian khusus itu semua hampir sama ya, semua tahapan pemilu, semua wilayah di Kabupaten Sukoharjo ini semuanya menjadikan perhatian kita semua. Jadi semua hampir rata sama ya. Kalau misalnya dalam pelaksanaan pemilu itu mulai dari tahapan kampanye, mulai dari tahapan persiapan sampai dengan tahapan pencoblosan, pasca pencoblosan itu sendiri, semua kerawanannya hampir sama. Kerawanannya hampir sama. Makanya kami dari Polri juga dari TNI, kita tidak bisa underestimate, tidak bisa menentukan ini yang paling rawan, itu yang paling rawan, enggak. Semua kita anggap sama. Jadi persiapan kita juga sama, tidak boleh underestimate. Berarti menyamakan semuanya. Iya.
Terus nih Pak, ini kan TNI Polri ini kan harus netral nih. Otomatis TNI Polri nggak punya hak suara pilih pilkada ataupun pemilu. Iya. Strateginya apa nih Pak Yuli untuk teman-teman di kepolisian nih Iya. untuk menjaga netralitasnya? Kalau tidak mempunyai hak pilih jelas teman-teman dari Polri, TNI itu kan jelasnya bisa milih nih. Iya. Nah, tapi kan ada kemungkinan untuk mengajak lah itu strateginya apa supaya memang marwah kepolisian benar-benar netral, strateginya apa? Ya, jadi kalau dari pihak Polri itu memang dari pimpinan teratas kita sudah memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan. Intinya untuk tetap harus netral dalam pelaksanaan pemilu. Walaupun kalau istri Polri itu kan tetap boleh ya, boleh menggunakan hak pilihnya. Namun demikian untuk dari pihak Polri-nya atau bapak-bapaknya itu memang sudah ditekankan kalau sampai tidak netral tentunya ada punishment dari pimpinan ya, ada punishment dari pimpinan dan mulai dari inspektorat pengawasan, kemudian dari Propam itu juga selalu memonitor kegiatan Polri-nya. Jangan sampai Polri sampai tidak netral dalam pelaksanaan pemilunya itu. Ya. Gitu ya. Jadi pengawasannya itu melekat sekali ya, melekat mulai dari pengawasan dari Mabes, Polda sampai dengan pengawasan intern dari Polda sendiri itu sangat-sangat melekat itu. Apalagi nanti kalau ada tanggapan masyarakat juga ya, gitu. Gitu. Dan punishment-nya ini berat nggak sih Pak? Ya tentunya sangat berat Pak karena ini kan menjadi kalau pemilihan umum itu menjadi sorotan ya. Ini kalau apalagi sampai ada yang sampai tidak netral terus menjadi viral apalagi seperti itu sudah tentunya membawa marwah Polri yang tidak baik kan. Dan itu akan diberikan punishment yang berat tentunya. Iya. Nah, luar biasa ya Pak ya kalau kepolisian. Kalau TNI sendiri Pak, ini kalau menjaga netralitasnya gimana nih? Karena kita tahu nih TNI ini kan ada Babinsa ya di tingkatan paling bawah ya kan. Dan Babinsa ini saya lihat kan apa iso wis ngurusi gendeng jiglok iso kan gitu loh. Makanya kan yang paling langsung bersinggungan langsung dengan pemilih ini kan Babinsa. Jadi caranya menjaga strateginya gimana nih Pak Sutrisno? Iya, Mas ya, dari TNI untuk menjaga netralitas dalam pemilu maupun pilkada kami selalu ditekankan dari pimpinan baik lewat buku netralitas TNI. Jadi buku netralitasnya. Kita TNI nanti sudah mulai pentahapan pemilu ataupun pilkada itu kemana-mana anggota itu membawa namanya buku netralitas TNI. Buku netralitas. Di dalamnya di situ sudah ada apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Itu yang paling utama. Salah satunya pedoman harus dibawa ada di sakunya prajurit. Itu kemudian secara garis komando kita selalu diingatkan, selalu diberi pengarahan bahwa TNI itu tidak boleh memihak salah satu kontestan apapun. Harus netral, berada di tengah-tengah, tidak boleh ini. Itu, dan apabila terjadi pelanggaran apa yang disampaikan dari Pak Kepolisian sama, kita akan diproses sesuai dengan pelanggaran selama pemilu itu. Gitu. Saya kira itu Mas dari TNI. Jadi kita insya Allah tetap selama belum ada undang-undang mengatur TNI boleh berpolitik, kita tetap netral. Siap. Gitu. Kalau Pak Trisno nih, berapa sih kekuatan TNI di Sukoharjo dalam proses pengamanan pemilu 2024 dan pilkada 2024 itu berapa kekuatan personilnya itu? Untuk
Kodim Sukoharjo kemarin pelaksanaan pemilu 2024, baik itu pemilihan umum maupun pilkada, secara organisasi kami di Kodim 0726 Sukoharjo itu personil TNI-nya ada kurang lebih 315 orang. 315 orang. Oke. Itu yang berada di Kodim. Kalau untuk misalnya harus penambahan personil, kami bisa meminta ke Brigif 6 untuk penambahan personil. Kemudian untuk proses pentahapan pemilu misalnya sudah memasuki pentahapan untuk pencoblosan, itu biasanya kami ada penambahan personil yang harus di standby-kan ke polsek. Jadi selain Koramil itu ujung tombaknya nggih Babinsa itu tadi, tapi kami men-standby-kan personil TNI di polsek itu kurang lebih kalau secara aturan itu satu peleton. Satu peleton itu 30 orang. 30 orang. Tapi dengan mungkin keterbatasan personil mungkin sekitar 15 sampai 20 orang yang di standby-kan di polsek. Kemudian yang nanti standby di Kodim itu sesuai aturan itu satu kompi kurang lebih 100 orang. Nah, itu kekurangan personil itu nanti kita bisa untuk minta ke Brigif 6 sebagai satuan penyangga di Kodim Sukoharjo. Jadi kalau kekurangan personil bisa minta ke Brigif untuk ikut pengamanan pemilu. Yang nanti di standby-kan di polsek maupun di Kodim. Kalau dari Polres sendiri, Pak? Ya, jadi kalau Polres itu kekuatan Polres itu kan ada sekitar 800 sekian personil. Kemudian yang siap untuk digunakan pengamanan itu sekitar 650-an personil. Jadi kalau pemilu ini kan beda dengan kegiatan-kegiatan lain ya. Kalau pemilu ini kan sifatnya kan serentak, semua wilayah kan serentak. Jadi kita tidak bisa minta backup dari Polres lain. Kalau kegiatan selain pemilu kan kita masih bisa, karena mungkin Polres lain tidak ada kegiatan, kita bisa minta Polres lain. Namun demikian dengan jumlah sekitar 650 orang yang siap untuk melaksanakan pengamanan pemilu itu, kita sudah bisa membuat pola-pola pengamanan sehingga dari semua titik-titik pengamanan yang harus diamankan, mulai dari PPS sama dengan PPK, itu semua bisa tercover semua. Gitu ya. Jadi kalau pemilu memang ini menjadi tanggung jawab mandiri Polres masing-masing. Kodim kalau tentara lebih enak nih, kan ada Brigif, ada grup 2 dan mungkin ada dari TNI AU, jadi personel lebih banyak ya. Lebih multi kan gitu. Terus Bapak Yuli nih, pola pengamanannya gimana sih untuk biar menciptakan pemilunya ini aman nih, gimana nih? Ya, selama ini kita masih menggunakan pola 2-16-32 ya. Jadi ada 2 Polri nanti mengamankan 16 TPS dan dibantu 32 Linmas. Gitu. Jadi kegiatannya kita selalu di samping dari Polri, kita kan juga ada bantuan dari TNI, TNI itu juga kita biasanya semua Babin Kamtibmas itu kan juga dimasukkan dalam kegiatan pengamanan tersebut. Babin Kamtibmas itu juga bisa berkolaborasi langsung dengan Babinsanya. Ya, jadi pola pengamanannya menggunakan 2-16-32 itu tadi. 2-16-32, 2 Polri, 16 TPS dibantu 32 Linmas. Kalau pemilu itu 16 kali 300. Jadi 2 Polri ini mengampu 3.000 lebih pemilih Pak ya. Luar biasa sekali itu. 2-16-32. Kok nggak dipersempit aja 4-4-2 atau 3-5-2 gitu. Kan gitu kan. Kalau dari Pak TNI sendiri, Pak Sutrisno, gimana nih pola pengamanan?
Nggih, kalau kami karena kami ada di back, Back. nggih, kan kami di back, karena kami aturan memang tidak boleh berada di TPS atau tempat pemungutan suara. Jadi pola kami adalah yang mengamankan satu kelurahan ya satu babinsa. Satu babinsa. Nggih. Bersama-sama apa yang disampaikan tadi ini dari kepolisian, kami tetap mengacu satu kelurahan satu babinsa. Kemudian jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yang standby di Polres tadi nanti merapat ke tempat kejadian. Iya. Kemudian misalnya ada hal yang lebih urgent lagi, ada yang standby tadi di Kodim, ada kurang lebih satu kompi. Jadi karena kami membackup Polri dan kami tidak boleh berada di tempat-tempat pemungutan suara, kami yang babinsa itu monitoringnya mobile satu kelurahan, yang lainnya standby di polsek, yang lainnya standby di Kodim. Oh, Demikian. Terus gini nih Pak Trisno nih, karena kan otomatis pengamanan ini kan langsung ke sasaran ya, langsung berbaur dengan masyarakat nih. Ada nggak sih tanggapan dari masyarakat itu terkait kehadiran TNI Polri? Itu apakah mereka lebih merasa nyaman atau malah takut atau dan sebagainya? Itu tanggapannya apa Pak selama proses pemilu kemarin? Tanggapan masyarakat terhadap kehadiran TNI Polri untuk melakukan pengamanan pemilu ataupun pilkada 2020 begitu Pak Trisno. Oke. Selama ini yang kami terima tanggapan ataupun suara-suara dari bawah, dari masyarakat, hampir masyarakat sudah tahu dengan atau melek hukum. Maksudnya, jadi dia tahu, oh Pak Babinsa ini tidak berani atau tidak boleh ke TPS. Jadi dia sudah tahu Pak Babinsa paling mungkin ada di dekat-dekat TPS atau di rumahnya orang. Itu dia merasa, oh alhamdulillah sudah ada Pak Babinsa, kita merasa aman. Kemudian ada yang ikut mengawasi, merasa ada yang ikut berada di, walaupun tidak berada di TPS tapi berada di mereka yang mau ikut, merasa aman. Nggih. Masyarakat merasa aman, merasa ada yang mengayomi. Demikian. Oh gitu. Kalau Pak Yuli sendiri, kehadirannya Polri ini di tengah-tengah masyarakat, tanggapannya masyarakat apakah ada yang miring, ada yang wedi atau mungkin malah nyaman gitu? Ya. Selama ini tanggapan dari masyarakat mempunyai tanggapan yang positif semua ya, karena kegiatan pemilu itu kan kegiatan yang rutin ya. Kalau sampai terjadi tidak ada kehadiran Polri ataupun TNI, tentu masyarakat justru malah menanyakan di mana Pak polisinya, di mana Pak TNI-nya, kan seperti itu. Karena apa? Ya garda terdepan kita kan memang dari TNI Polri untuk menjaga stabilitas untuk melaksanakan pengamanan pemilu ini. Makanya tentunya masyarakat mengharapkan kehadiran TNI Polri di situ. Kalau tidak ada kehadiran TNI Polri, justru mesti malah dipertanyakan kemana. Seperti itu. Iya. Ya Pak, jadi dengan penuhnya persoalan, penuhnya tugas yang menjadi tanggung jawab, kira-kira nih Pak, dari tahapan pemilu ini yang menjadi fokus pengamanan itu tahapan apa aja Pak? Kalau dari kita itu semua tahapan ya, kita tidak membeda-bedakan, mulai dari tahap persiapan, tahap kampanye, sampai dengan pencoblosannya, pasca pencoblosannya, semua kita seperti kami kemukakan tadi, semua sama, hampir sama. Jadi kita tidak membeda-bedakan, karena kerawanan itu tidak bisa kita lihat kapan itu ada kerawanan. Saat kampanye ada kerawanan, saat selesai pencoblosan
tentunya di situ juga ada kerawanan. Bagaimana masyarakat nanti menilai hasil pencoblosannya seperti apa, itu kan menjadi kerawanan juga. Jadi semua tahapan itu kita anggap semua rawan. Kalau dari pihak kita semua rawan, jadi kita tidak underestimate untuk melakukan pengamanan tersebut. Gitu. Kalau Pak Yuli nih, apa ini yang paling rawan dari tahapan pemilu ini? Pemilu tahun pilkada kemarin. Dari TNI ya? Ya, TNI. Kalau kami fokusnya mulai tahap dari kampanye. Oh, kampanye. Oke. Dari mulai tahap kampanye itu kita sudah mulai kita fokus di situ sampai tahap nanti penghitungan suara, itu yang paling kita waspadai. Jadi mulai kampanye sampai selesai penghitungan suara, sampai penghitungan suara di KPU, itu menjadi, kalau kita dari TNI menjadi fokus pengamanan mulai dari tahap kampanye sampai ke tahap untuk penghitungan suara di KPU kabupaten. Ngomong-ngomong kampanye, memang kemarin dari TNI Polri, kepolisian sendiri sebagai yang mengeluarkan STTP ya kan, itu memang sangat menurut saya sangat mudah sekali karena fleksibel. Jadi memang Polres Sukoharjo sendiri tidak membuat ribet terkait harus 3 hari sebelum itu, enggak. Ternyata ini yang membuat salah satu keamanan, stabilitas Sukoharjo ternyata kondusif juga. Apakah ini merupakan strategi juga Pak dari Polres Sukoharjo untuk memudahkan? Iya, tentunya itu sangat-sangat langkah-langkah strategis ya. Karena kan sekarang ya namanya pemerintah juga memotong birokrasi juga kan. Kalau birokrasi dibuat terbelit-belit, tentunya baik pihak pelaksana maupun masyarakat sendiri tentunya juga merasa itu dipersulit, akan menjadi rawan juga kan. Tapi kalau itu sudah dianggap dipermudah, tentunya baik pelaksana maupun masyarakat juga akan merasa nyaman dengan adanya dipermudah itu, tidak ada birokrasi yang berbelit-belit gitu ya. Terus kemudian nih Pak, untuk contohnya sinergitas TNI Polri ini apa Pak Sutrisno dalam pengamanan pemilu kada ataupun pemilu 2024? Contohnya ini apa? Yang kami laksanakan kemarin, contohnya dengan Banwaslu, itu anggota Banwaslu baik dari kabupaten maupun dari tingkat kecamatan, setiap ada pelanggaran sedikit pun pasti menginformasikan ke kami, dan kami mensupport dari belakang. Kalau misalnya salah satu contoh, misalnya ada pelanggaran pemasangan baliho atau poster-poster peraga kampanye yang tidak sesuai, kami juga dilibatkan untuk, walaupun kita pengamanan untuk pelepasan alat peraga yang melepas tetap dari Banwaslu, tapi kita berada di tempat itu. Salah satunya seperti itu. Ya, menarik sekali pada kesempatan siang hari ini bahwasanya kita telah menggoda TNI dan Polri. Pak Sutrisno dan Pak Yuli, kesan, pesan dan kesannya untuk masyarakat agar nantinya pemilu mendatang atau pemilu kada yang akan dilaksanakan di kemudian hari ini berjalan dengan baik, itu pesan dan kesannya apa? Pak Yuli silakan. Ya, jadi kalau pesan-pesan kami dari kepolisian pada masyarakat, yang pertama, gunakan hak pilihnya sesuai dengan kapasitasnya. Ya, tetap menggunakan hak pilihnya, jangan sampai tidak digunakan. Itu akan menjadi presiden buruk kalau jumlah pemilih di Indonesia itu sedikit. Ya. Kemudian tetap mematuhi semua aturan-aturan, baik aturan yang dari Bawaslu maupun dari produk-produk hukum dari pemerintah sendiri,
sehingga pemilu yang akan datang bisa, kalau masyarakat itu semua sudah melek hukum tadi ya, sadar akan hukum, tentunya semua proses pemilihan umum yang akan datang akan berjalan dengan lancar, aman dan kondusif. Aman dan Ya. kondusif. Kalau Pak Sutrisno nih, pesan-kesannya untuk masyarakat untuk pemilu yang akan datang dan pilkada yang akan datang. Apa nih? Bagi masyarakat Kabupaten Sukoharjo, saya dari Kodim 0726 Sukoharjo berpesan dan beramanat untuk seluruh masyarakat, mari laksanakan demokrasi ini dengan cara luber, dengan cara yang humanis, dengan cara yang berdemokrasi yang benar. Gunakan hak pilih, pakai hak pilih, dan mari berdemokrasi sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan dari KPU. Kami TNI sampai akhir zaman tetap netral dan tidak akan memihak kepada siapapun. Demikian. Ya, luar biasa sekali. Dua narasumber kita. Yang satu adalah dari Bapak Ajun Komisaris Polisi Yulianto dari Polres Sukoharjo dan Bapak Kapten Infanteri Sutrisno dari Kodim 0726 Sukoharjo. Saya mengucapkan terima kasih sekali Bapak sudah hadir dan mudah-mudahan nanti karirnya sukses. Amin. Bisa jadi kalau yang jadi polisi jadi Kapolres, Amin. kalau yang TNI jadi Dandim, kan gitu kan sudah pangkatnya sudah kapten nih. Kalau di TNI kapten, kalau di sini kan Ajun Komisaris Polisi ya. Gitu. Saudara pemilih di Kabupaten Sukoharjo, kita sudah sampai di penghujung acara, kita sudah menggoda dari Pak Polisi dan Pak TNI dan tentunya ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa, sangat mengedukasi dan tentunya jangan lupa untuk ikuti follow YouTube KPU Sukoharjo, KPU Menggoda, dan Instagramnya di KPU Sukoharjo, Facebook, Twitter atau X, dan semua media sosial yang dimiliki di KPU Kabupaten Sukoharjo. Jangan lupa untuk memastikan juga bahwa nama kamu sudah terdaftar di daftar pemilih di PDPB. Oke? Dan tentunya kita berjumpa lagi di acara KPU Menggoda, mengobrolkan demokrasi kita di episode yang selanjutnya. Saya Murwedi Tanomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.